Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Emilia Rofiani dengan NIM 8603253838. Program Studi PGSD dari BPJJ UT Medan. Di video ini saya akan membahas tentang filsafat ilmu. Apa sih itu filsafat ilmu? Filsafat ilmu pada dasarnya adalah cara kita memahami ilmu itu secara lebih mendalam. Tidak hanya sekedar mengetahui isi ilmu, tetapi juga memahami apa yang dikaji, bagaimana cara mendapatkannya, dan untuk apa ilmu itu digunakan. Nah, disinilah pentingnya 3 pilar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sebelum kita membahas hubungan ketiga pilar ini dalam membentuk filsafat ilmu, saya akan menjelaskan pengertian dari ketiga pilar ini. Yang pertama, ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau keberadaan dari sesuatu yang dikaji oleh ilmu. Secara sederhana, ontologi menjawab pertanyaan, apa sih yang sebenarnya ingin kita ketahui? Dalam ilmu pengetahuan, tidak semua hal bisa dijadikan objek kajian. Ilmu biasanya membatasi diri dari hal-hal yang dapat diamati, diukur, dan dibuktikan. Kedua, epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan tersebut. Jika ontologi menjawab apa, maka epistemologi menjawab bagaimana. Dalam konteks ilmiah, pengetahuan tidak diperoleh secara sembarangan, tetapi melalui proses yang sistematis yang disebut dengan metode ilmiah. Proses ini meliputi observasi, penyusunan hipotesis, eksperimen, hingga penarikan kesimpulan. Selain itu, epistemologi juga membahas bagaimana cara kita memastikan bahwa pengetahuan itu benar. Kebenaran dalam ilmu biasanya dilihat dari kesesuaiannya dengan fakta, konsistensi logika, dan manfaatnya dalam kehidupan. Dengan demikian, epistemologi menjadi landasan penting agar ilmu yang dihasilkan tidak hanya sekedar opini, tapi juga dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketiga, aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai, etika, dan tujuan dari ilmu pengetahuan. Aksiologi menjawab pertanyaan untuk apa ilmu itu digunakan. Ilmu tidak seharusnya digunakan secara sembarangan, tetapi setiap ilmu memiliki dampak terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan etika dalam penggunaannya. Disinilah peran aksiologi, yaitu untuk memastikan bahwa ilmu digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia. Hubungan ketiga ini dengan pembentukan filsafat ilmu, yaitu ketiga aspek ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ontologi menentukan apa yang dipelajari, epistemologi menentukan bagaimana cara mempelajarinya, dan aksiologi menentukan untuk apa ilmu itu digunakan. Sebagai contoh, karena jurusan saya adalah PGSD, saya akan mengambil contoh seperti proses pelajaran membaca di kelas 1 SD. Ontologi membahas tentang apa yang menjadi objek kajian. Dalam konteks ini, kita bertanya, apa hakikat membaca bagi anak SD? Secara ontologis, membaca bukan hanya mengenal huruf, tetapi merupakan proses kognitif anak dalam memahami simbol-simbol bahasa. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa dalam mengajar membaca, guru harus melihat anak sebagai individu yang unik. Jadi, ontologi membantu guru memahami siapa yang diajar dan apa hakikat proses belajar itu sendiri. Epistemologi membahas tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Dalam hal ini, bagaimana cara terbaik agar anak bisa membaca. Guru tidak bisa mengajar secara sembarangan, tetapi harus menggunakan metode yang tepat, seperti metode eja, metode suku kata, atau metode global. Selain itu, guru juga menggunakan media pembelajaran seperti kartu huruf, gambar, dan buku cerita. Dari sini, terlihat bahwa epistemologi berperan dalam menentukan cara mengajar yang efektif, terarah, dan sesuai dengan perkembangan anak. Selanjutnya, aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai dan tujuan dari ilmu. Dalam pembelajaran membaca, kita bertanya, untuk apa anak belajar membaca? Jawabannya, tidak hanya sekedar agar anak bisa membaca teks, tetapi agar mereka memiliki kemampuan memahami informasi, meningkatkan rasa percaya diri, dan membuka wawasan tentang dunia. Membaca menjadi dasar bagi semua pembelajaran lainnya. Aksiologi berperan untuk memastikan bahwa pembelajaran memiliki nilai dan manfaat nyata bagi kehidupan anak. Dari sini, dapat kita simpulkan bahwa ontologi menentukan objeknya, yaitu anak dan proses belajar membaca. Epistemologi menentukan bagaimana cara mengajarnya, dan aksiologi menentukan tujuan dari pembelajaran. Jika salah satu diabaikan, maka pembelajaran tidak akan optimal. Tanpa memahami anak, metode mengajar bisa salah. Tanpa metode yang tepat, anak sulit belajar. Dan tanpa nilai, pembelajaran kehilangan maknanya. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat dimengerti dan ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye.